Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agung dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Ros Andari dari kelas 12 IPS 5. Di sini kami akan podcast mengungkapkan sejarah makam Cina di Kecamatan Maja dan Majalengka. Di sini saya mau bertanya, kenapa di wilayah Majalengka terdapat etnis Cina yang sukses seperti pedagang, pemilik kos, dan owner pabrik yang terdapat di daerah Kadipaten, Kecamatan Majalengka, Dawan, dan Jatiwangi. Namun agak heran, di sekitar Majalengka Selatan tidak terdapat etnis Cina seperti di Cikijing, Talaga Wetan, dan Kecamatan Maja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Konon menurut beberapa cerita turun-temurun, mereka dibantai dan berpindah ke Kuningan. Jejak pembantaian itu terbukti dengan adanya banyak kuburan Cina di daerah Maja Utara, Kecamatan Talaga, dan paling banyak itu di belakang SMA Negeri 1 Talaga. Lalu ada pembunuhan dan pengusiran etnis Cina di Majalengka. Peristiwa ini hampir merata di Revolusi Indonesia. Saat itu etnis Tionghoa menganggap pemerintahan Republik Indonesia tidak menjamin keamanannya dan keselamatan bagi mereka. Lalu mereka, etnis Tionghoa, membuat grup atau kelompok yang bernama Po An Tui untuk menjaga keamanan dan keselamatan mereka. Banyak dari mereka ingin membalas dendam atas perbuatan pembantaian tersebut. Mereka hingga bergabung ke pasukan Belanda. Berapa sih penduduk Cina di Cikijing dan Talaga? Kurang lebih 1.000 sebelum pasukan Belanda itu tiba. Dan tahun berapa peristiwa itu terjadi? Pada tanggal 3 Agustus 1947. Lalu di mana dan bagaimana penduduk sekitar menghancurkan etnis Tionghoa? Terjadi di Banjarsari, Cikijing, lalu Tionghoa mengungsi ke Talaga, dan 2 orang Tionghoa dibakar hidup-hidup dan rumahnya dihancurkan, dijarah, atau dibakar. Dan bagaimana peristiwa di Kecamatan Maja? Sedangkan peristiwa di Maja atau sekarang Kecamatan Maja, menurut penelitian, dengan penduduk Tionghoa berjumlah 189 orang penduduk Tionghoa di tempat ini. Sejak 30 Juli 1947, semuanya hilang. Dilaporkan bahwa mereka dipaksa mengungsi ke Tentara Republik. Pihak militer Majalengka yang melakukan pencarian. Kemudian mereka ditemukan di mana setelah ada tanda-tanda tersebut? Ketika tiba di Desa Paniis dan Sukasari yang terletak di atas Maja, ternyata kedua desa tersebut telah ditinggalkan penduduknya karena takut terlihat kedatangan tentara Belanda. 2 orang penduduk desa yang tertinggal mengatakan kemungkinan orang-orang Tionghoa tersebut dapat ditemukan di Desa Cibuluh, sebuah desa yang dekat dengan Talaga. Dan sekarang bagaimana sih nasib makam Tionghoa yang ada di Kecamatan Maja? Kini nasib makam Tionghoa terlantar, tidak ada perhatian dari pemerintah dan sekitarnya. Dan kenapa makam Tionghoa selalu berukuran besar, berbeda dengan makam lainnya? Karena yang saya tahu, makam Tionghoa itu berukuran besar karena mereka itu selalu membawa benda hartanya ke dalam kuburan. Jadi ukuran kuburan mereka itu sangat-sangat besar
Sekian podcast dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.